Selamat datang di channel NewsIt. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dibangun di atas Selat Madura yang sangat padat oleh lalu lintas penyeberangan. Jembatan Suramadu pertama kali dicetuskan oleh seorang tokoh insinyur sipil bernama Prof. Dr. Sediatmo di era Soekarno tahun 1960. Ia merancang desain jembatan Suramadu yang dicetuskannya ini. Setelah beberapa belas tahun kemudian, ia menyampaikan ide cemerlang itu ke Presiden Soeharto. Presiden kedua itu pun menyetujui gagasan Sediatmo. Namun, Sediatmo mangkat pada tahun 1984 untuk meneruskan ide pembangunan jembatan Suramadu. Presiden Soeharto menunjuk B.J. Habibie yang saat itu menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Habibie melakukan riset mulai dari sisi ekonomi hingga dampaknya langsung kepada masyarakat. Setelah dipegang Habibie, apakah pembangunan lancar? Tidak. Krisis moneter pada tahun 1997 sampai tahun 1998 membuat pembangunan jembatan tersebut tersendat. Akhirnya groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 20 Agustus tahun 2003 dan dibangun serta diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 10 Juni tahun 2009. Jembatan tersebut dibangun dalam waktu 6 tahun dengan menghabiskan dana 4,5 triliun rupiah. 4 kontraktor lokal, yakni PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, PT Waskita Karya, dan PT Adi Karya, membangun bentang tengah jembatan Surabaya-Madura, Suramadu. Panjang total jembatan itu sekitar 5,4 km, dengan nilai 4,5 triliun rupiah. Mereka bergabung dengan kontraktor asal RRC dengan membentuk sebuah konsorsium. Konsorsium Karya dengan kontraktor RRC, karena memang ada bagian-bagian yang kita masih belum mampu membangunnya. Terutama bagian jembatan bentang tengahnya, kata Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Sunarno di Jakarta. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Pembuatan jembatan ini dilakukan dari 3 sisi, baik sisi Bangkalan maupun sisi Surabaya. Sementara itu, secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah yang terdiri dari main bridge dan approach bridge. Jembatan ini pada dasarnya merupakan gabungan dari 3 jenis jembatan dengan panjang keseluruhan sepanjang 5.438 meter dengan lebar kurang lebih 30 meter. Jembatan ini menyediakan 4 lajur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter.
Jembatan ini juga menyediakan lajur khusus bagi pengendara sepeda motor di setiap sisi luar jembatan. Jalan layang atau causeway dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Jalan layang ini terdiri dari 36 bentang sepanjang 1458 meter pada sisi Malang dan 45 bentang sepanjang 1818 meter pada sisi Wagir. Jalan layang ini menggunakan konstruksi penyangga PC dengan panjang 40 meter, tiap bentang yang disangga fondasi pipa baja berdiameter 60 cm. Jembatan penghubung menghubungkan jembatan utama dengan jalan layang. Jembatan terdiri dari dua bagian dengan panjang masing-masing 672 meter. Jembatan ini menggunakan konstruksi penyangga beton kotak sepanjang 80 meter tiap bentang dengan 7 bentang tiap sisi yang ditopang fondasi penopang berdiameter 180 cm. Jembatan utama atau main bridge terdiri dari 3 bagian, yaitu 2 bentang samping sepanjang 192 meter dan 1 bentang utama sepanjang 434 meter. Jembatan utama menggunakan konstruksi kabel stand yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter. Untuk mengakomodasi pelayaran kapal laut yang melintasi Wagir, jembatan ini memberikan ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan laut. Pada bagian inilah yang menyebabkan pembangunannya menjadi sulit dan terhambat, dan juga menyebabkan biaya pembangunannya membengkak. Asal-usul nama Suramadu diambil dari 2 titik penghubungnya, yakni Surabaya, Sura, dan Bangkalan yang berada di Pulau Madura, Madu. Jembatan yang menghubungkan 2 pulau ini sangat bermanfaat bagi yang hendak menyeberang. Sebelumnya, jika ingin ke Madura dari Surabaya, harus menggunakan kapal feri dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kini dengan adanya jembatan Suramadu hanya membutuhkan waktu 5 menit. Terlepas fungsinya sebagai penghubung antara Surabaya dan Madura, jembatan Suramadu menjadi ikon wisata Jawa Timur. Pada Mei tahun 2017, jembatan Suramadu menjadi tempat festival masyarakat. Terdiri dari lari maraton, seni budaya, hingga kuliner. Masyarakat luar kota juga tertarik dengan jembatan di Jawa Timur ini. Banyak yang mengabadikan momen saat di Surabaya maupun di Madura dengan bersuah foto di jembatan nasional ini. Jika ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Untuk mengembangkan channel dan mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami.